Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan analu bisirriha hifzal Qur'an wal amala bihi wal warzuqni minhu ilman munira wa sallim taslima katsira. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayyuhal hadzirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di pagi yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di acara ngaji bersama kami. Tiada hari tanpa belajar ngaji, mengaji diri dan mengkaji ilmu hadis. Kita belajar dan mengajarkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengajar dan mengamalkan hadis yang kanjeng Nabi besar Muhammad SAW tuturkan terhadap kita, yang wajib harus kita jalani dan lakukan sepanjang hidup kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Juga tidak lupa kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, bangun tabi'in, ulama khalafnya, ulama salafna, ulama mutaqaddimin wal ulama mutaakhirin, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam pagi yang sangat cerah dan berbahagia ini, kita bahas tentang bab atau seputar jual beli dari kitab hadis Sahih Al-Bukhari 1004 dari Sa'id bin Masyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Keduanya mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an Sa'id bin al-Musayyib wa Abu Salamah bin Abdurrahman anna Aba Hurairah qala innakum taquluna inna Aba Hurairah yuksirul hadis ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taquluna ma balul muhajirin wal ansari la yuhaddisuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimisli hadisi Abi Hurairah wa inna ihwati minal muhajirina kana yashghaluhum safkum bil aswaqi wa kuntu alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamil ibatni fa asyhadu idza ghabu wa ahfatu idza nasu wa kana yashghalu ihwati minal ansari amalu amwalihim wa kuntum ra'a miskina mim masakini suffati hina yansawna wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis yuhaddisu wa annahu la yabsutu ahadun saubahu hatta aqdiya maqalati
hadhihi summa yajma'u ilaihi sawabahu illa wa'a ma aqulu fabasattu namiratan alayya hatta idza qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqalatahu jama'atuha ila sadri fama nasitu mimma qalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tilka min syai. Sangat panjang, lumayan kita panjang. Yang meriwayatkan hadis ini an Sa'id bin al-Musayyab, Sa'id dari Sa'id anak laki-lakinya Musayyab Abu Salamah, ya, ayahnya Ibu Salamah. Keduanya mengatakan bahwa Ibnu Abdurrahman diterima dari Abdurrahman anna Abu Hurairah taqala, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala innakum, sesungguhnya kalian taquluna, inna Abu Hurairah yuksirul hadis, sesungguhnya Abu Hurairah itu adalah kamu mengatakan bahwa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, banyak Abu Hurairah itu. Dan kamu mengatakan kenapa orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor tidak ada yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW seperti halnya Abu Hurairah. Jadi ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Kalau sahabat Muhajirin, sahabat Muhajirin yang ikut ketika hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah dan disambut oleh sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu adalah sahabat yang menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW kurang lebih 60 hari 60 malam di jalan dari Mekah ke Madinah. Disambut dengan membacakan Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina mada'an lillahi ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta'. Waktu itu disambut dengan sahabat Ansor dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina madhan lillahi ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta' wajaba syukru alaina mada'an lillahi bisa itu ya. Bisa tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Dan lagamnya boleh seperti itu. Kalau lagi ngetren sekarang Marawis sama Cirawis itu Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina madal lillahi Nah gitu. Disambut dengan sahabat Muhajirin. Abu Hurairah bertanya itu tadi, meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dan kamu mengajak kenapa orang-orang Muhajirin dan Ansar tidak meriwayatkan hadis. Sesungguhnya saudara-saudaraku, orang Muhajirin mereka sibuk oleh urusan jual beli di pasar. Ya. Jadi jual beli di pasar dari dulu udah ada transaksi. Pasar itu apa? Pasar itu adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Ya, seperti sekarang di Bandung itu jam 2 udah pada bangun di pasar. Jadi nanti ketika kita sibuk dengan masalah hal-hal ya dunia, maka dunia akan menyibukkan kita.
Ya, sekolah mah ilmu tuntut dunia siar. Jangan lupa mengaji juga, mencari ilmu, karena utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ya. Karena Allah bahagia bagi orang yang mencari ilmu. Tidak ada batas dan waktu mencari ilmu. Walaupun paling bagus mencari ilmu itu dari waktu kecil. Ya. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Susah mengukir di atas batu. Ketika mengukir sudah gede, ya seperti kita mengukir bagaikan mengukir di atas air, mudah masuk dan mudah lupa. Makanya kuncinya itu membaca, mendengar, dan mudzakarah, menelaah ayat-ayat. Jangan banyak boleh. Seperti sekarang kan hadisnya panjang banget. Sesungguhnya saudara-saudaraku orang muhajirin. Jadi orang muhajirin dari dulu yang hijrah dagang. Jadi perdagangan yang ada di Mekah ditinggalkan ya, karena nggak mau ikut. Ada yang meninggalkan, makanya ada hadis tentang niat. Jadi ketika niatnya dari Mekah ke Madinah ingin hijrah karena harta, mendapatkan hartanya. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu bil mal, bertemu dengan faman kana hijratuhu bil mar'ati, karena wanita ingin ditikahinya akan menemukan. Jadi tergantung niat. Nah, ini. Maka pas sahabat-sahabat muhajirin waktu itu berdagang tijarah. Rasulullah SAW dengan perut kenyang, oh gitu. Tetapi aku pribadi, aku selalu mendampingi Rasulullah SAW dengan yang perut kenyang. Perut kenyang di sini karena Abu Hurairah senantiasa mengikuti Rasulullah SAW ke mana-mana sehingga tidak ada lagi kesempatan baginya untuk berusaha mencari nafkah bagi keperluan hidupnya. Karena itu maka dan minumnya diberi oleh Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah itu kemanapun pergi mengikuti ada Abu Hurairah, maka banyak meriwayatkan hadis sahih di sini. Bahkan Abu Hurairah itu telapak kakinya sudah terdengar di surga oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu aku selalu hadir apabila mereka tidak hadir dan aku menghafal kalaupun mereka lupa. Ya, mendampingi. Ya. Jadi kalau kita bukan ahli ilmu, minimal mencintai orang yang berilmu. Diikutin, dihafalin. Karena kamus yang berjalan, ibarat Siti Aisyah kamus yang berjalan. Jadi ketika Rasulullah lupa, ya Rasul juga manusia. Al-insan wa halul khatai wa nisyan. Bertanya Aisyah, hadis tentang ini apa? Langsung. Dan saudara-saudara aku orang yang Ansar, mereka sibuk oleh urusan harta benda mereka. Sedangkan saya hanya seorang miskin di antara orang-orang yang miskin yang ada di Sufah. Sufah di sini adalah serambi Sufatul Masjid, serambi masjid ahli Sufah ialah orang yang miskin yang tinggal di serambi masjid Madinah. Mereka selalu beribadah dan belajar tentang Islam. Oh, sekarang itu marbot masjid lah gitu. Aku masih ingat ketika mereka itu lupa. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diucapkan oleh beliau, tidak seorang pun yang membentangkan kainnya sampai pembicaraanku ini selesai. Kemudian dikumpulkannya kembali kali kainnya, yaitu melainkan ia hafal semua yang kukatakan. Maka kubentangkan kakiku sampai Rasulullah menyudahi pembicaraan dan kumpulkan kain itu kepadaku semenjak itu aku tidak lupa sedikit juga pun apa-apa perkataan Rasulullah. Jadi terbentang waktu itu dagang kain lah, wol. Kalau sekarang di Turki itu kan, Turki dagang wol. Waktu di Madinah itu dagang perdagangan itu sampai sekarang berkah. Karena kunjungan itu di Mekah dan Madinah itu adalah internasional ya, pertemuan dunia, bukan kecamatan lagi atau provinsi, tapi pertemuan dunia.
baju-baju kain sutra dan sebagainya. Makanya Abu Hurairah tidak pernah lupa lagi. Jadi ketika Rasulullah berbicara itu didengarkan, sampaikan, tatapannya tidak berpaling. Dan syaratnya orang dalam ilmu komunikasi adalah mendengar, melihat, menatap, dan mendengarkan segenap tubuhnya, baru ilmu akan masuk. Yang keduanya, ilmu akan masuk itu punya wudu, badannya harus bersih dulu, dan didengarkan orang yang mengatakan tersebut. Maka baru kakinya dibentangkan. Sikap berarti ajab kita Hurairah, pendengar setia. Itu jadi perdagangan zaman dulu ada. Muhajirin dan Ansor sibuk dalam keadaan berdagang. Hadis yang ke-1005 dari Abdurrahman bin Auf. An Abdurrahman bin Auf lamma qadimna al-Madinah. Rasulullah SAW. Ketika kami tiba di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan saya dengan Sa'ad bin Rabi'. Allah SAW baina wa baina Sa'id bin Rabi' faqala Sa'ad bin Rabi' inni aksarul ansari malan fa aqsimu laka nisfa mali wandur ayya zawjatayya hawi tanazal tulakan. Sa'ad bin Sa'id orang yang Ansar yang paling kaya. Aku bagi dua hartaku denganmu dan tengoklah mana di antara istriku yang engkau senangi. Akan saya ceraikan dia setelah ia halal. Engkau boleh mengawininya. Bayangin. Kata Sa'id bin Rabi, ya, dari Abdurrahman Auf radhiyallahu kata, ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan saya dengan Sa'ad bin Rabi'. Waktu itu karena mungkin istri-istrinya ada yang tidak ikut dari Mekah itu, karena kan yang namanya hijrah itu meninggalkan hak yang batil, meninggalkan ya perilaku yang lama dan yang kurang bagus, ditinggalkan. Hijrah namanya. Dan ditawarkannya oleh sobat-sobat Ansor di sana yang istrinya tidak ada, ditawarkan lagi. Ya saya punya istri 4, boleh saya ceraikan 1 buat kamu. Bayangin, solidaritasnya sangat tinggi. Harta pun juga boleh diambil sebagian, separuh-separuh. Itu solidaritas. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling menolong dalam ketakwaan dan saling menolong dalam ketakwaan dan kebenaran. Anha faidah halat tazawwajataha qala. Jawab Abdurrahman, saya tidak memerlukan demikian. Di manakah pasar di sini? Abdurrahman bin Auf. Jawab Sa'ad, pasar Kainuqa. Pagi-pagi Abdurrahman pergi ke pasar itu membawa keju dan samin. Faidalika hal min sukin pihi tijaratun qala suku Kainuqai qala pagoda ilahi Abdurrahman pada kepada Nabi SAW dengan kesan pecah, dan sesungguhnya sudah itu ia terus menerus pergi ke sana. Tidak lama kemudian Abdurrahman datang kepada Nabi SAW dengan kesan pucat di mukanya. Rasulullah SAW bertanya, kawin kah engkau? Jawab Abdurrahman, benar ya. Rasulullah SAW tanya Nabi, dengan siapa? Jawabnya, dengan seorang wanita Ansar. Sabda Nabi, berapa engkau beri maharnya? Jawabnya, emas seberat atau sebesar biji kurma. Sabda Nabi SAW, adakanlah pesta sekalipun dengan seekor domba. Jadi di sini kata Rasulullah SAW, Abdurrahman menikahi istri yang ada di Ansor. Dan Rasul memerintahkannya ketika menikah, sunnahnya kalau ada duit atau ada bekalnya, pesta lah, walaupun cuma seekor domba. Pesta sekalipun dengan seekor domba. Maharnya tadi seberat
biji korma. Ya, mahar itu adalah harganya perempuan. Syukur di sini mungkin ada dikatakan bersyukur. Jadi ayat perintah hadis bersyukur, dan ya, syukur itu adalah menikmati dan menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kebahagiaan. Wa idza dzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Ketika kufur tidak bersyukur, berarti Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. La yazkurul kasir, la yazkurul qalil. La yazkurillah, la yazkurin nas, la yazkurillah. Bersyukur atas yang kecil, ya, berarti kita siap bersyukur atas yang besar. Bersyukur kepada manusia dan sama dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nu'man ibni Bashir, kalau Nabi SAW halal. Dari Nu'man berbashir radhiyallahu katanya, Nabi SAW bersabda, yang halal sudah nyata, yang haram sudah nyata. Dan di antara keduanya beberapa perkara yang diragukan barang siapa yang meninggalkan. Apa yang diragukan tentang dosanya? Biasanya orang itu meninggalkan pula apa yang sudah nyata berdosa. Dan siapa yang berani melakukan apa yang masih diragukan tentang dosanya, dia khawatirkan dia jatuh pada perkataan yang nyata dosanya. Jadi ketika kita da'ma yaribuka illa ma yaribuka, tinggalkan yang meragukan kepada kita dan lakukan yang asyak laya. Ya, mangmang akan meninggalkan atau keraguan. Mangmang itu meninggalkan keyakinan, yakin meninggalkan keraguan. Ya. Jadi ketika kita meninggalkan yang ragu sama dengan kita meninggalkan kejelekan. Ketika kita meninggalkan yang ketidakraguan berarti kita sudah meninggalkan ke bagus seperti itu. Segala macam-macam maksiat adalah larangan Allah. Barang siapa bermain-main sekitar larangan Allah, dikhawatirkan ia akan jatuh ke dalamnya. Wala taqrabuz zina, itu. Jangan sekali-kali Anda mendekati zina. Itu ya. Ketika kita berdekatan dengan hal-hal yang tidak bagus, dikhawatirkan kita terjerumus kepada hal ketidakbagusan tersebut. Makanya jauhlah. Dari Uqbah bin Haris radhiyallahu taala radhiyallahu an katanya, seorang perempuan hitam datang kepadanya. Perempuan ada hitam, ada putih, ya, ada oranye, ada sawo matang. Mendakwa bahwa wanita itu telah menyusukannya berdua dengan istrinya. Kejadian itu diceritakan Uqbah kenapa dan Nabi SAW. Nabi SAW berpaling dan tersenyum. Sabda beliau, bagaimana sesungguhnya ada orang mengatakannya istrinya itu adalah anak perempuan Abu Lahab At-Tamimi. Abu Lahab siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah yang diabadikan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu. Pernah Abu Lahab itu adalah menikahi anak, kalau gak salah anaknya ya, menikahi anak baginda Muhammad SAW. Tapi dia mengkhianati Rasulullah SAW. Makanya di nas di dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah Abu Lahab tabbat yada Abi Lahab wa tab magna anhu maluhu wa makasab sayasla naran zatal habi wa imra'atuhu hammalatal khatab fi jidha hablum min masad. Jadi Abu Lahab itu pernah menjadi bebesanan sama Rasul, menikahi anak baginda Muhammad SAW. Tapi tidak lama karena dia mengkhianati baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ke-1008 dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Aisyah itu adalah istri baginda Nabi Muhammad SAW. Katanya Utbah bin Abi Waqqas, Utbah anak laki-lakinya Abi Waqqas, pernah berpesan kepada saudaranya Abi Waqqas. Abi Waqqas ya, Abi Waqqas kalau nggak salah Abi Waqqas itu orang yang
ingin membunuh Rasulullah SAW dengan kuda kalau nggak salah, ya. Tapi dengan ketidakberhasilan membunuh baginda, Abi Waqqas masuk Islam. Karena Abi Waqqas dibeli oleh orang kafir untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berhasil dan kudanya terperosok terus sampai 3 kali, akhirnya dia masuk Islam. Bin Abi Waqqas jadi Utbah itu anak laki-lakinya Abi Waqqas, punya anak. Pernah berpesan kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad anak laki-laki Abi Waqqas, katanya sesungguhnya anak saya Jam'ah. Jadi anaknya Jam'ah. Jam'ah ialah anak saya Jam'ah. Karena itu tolong ambilkan anak itu. Kata Aisyah, tatkala tahun pendudukan Mekah, anak itu diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya. Ini anak saudaranya-ku, ia telah memesankan kepadaku supaya aku mengambilnya. Ya, jadi tatkala tahun penduduk Mekah, suruh diambil kembali anak tersebut. Abdu bin Jam'ah berdiri lalu katanya, dia saudara saya dan anak hamba sahaya bapak saya. Ia dilahirkan di atas tikar tempat tidur bapak saya. Karena itu keduanya pergi menghadap Nabi Muhammad SAW. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, ini anak saudaraku, ia berpesan kepadaku supaya aku mengambilnya. Kata Abdul bin Jam'ah, anak itu saudaraku, ia anak hamba saya, ya sepupu anak dulur dan mencokurang Sunda mata itunya. Kata Abdul bin Jam'ah, anak itu saudaraku, ya anak hamba saya, bapakku, ia lahir di atas tikar tempat tidur bapakku. Sabda Rasulullah SAW, anak itu untukmu, hai Abdul bin Jam'ah. Selanjutnya Nabi SAW menambahkan, anak adalah kepunyaan orang yang mempunyai tikar tempat tidur ihsan. Di sini tikar tempat tidur maksudnya seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah, atau anak seorang sahaya perempuan dengan penghulunya. Oh gitu. Jadi ada anak dibawa sama perempuan pertama, perempuan kedua yang menikahi, yang sudah cerai. Itu bukan anak kamu, berarti anak tiri lah gitu. Itu anak yang menikahi yang pertama, yaitu suaminya yang menceraikan wanita tersebut. Sabda Rasulullah SAW, anak itu untuk Muhai Abdul bin Jam'ah. Selanjutnya Nabi SAW menambahkan tadi satu ya. Terus ada orang yang berzina putus dan anak orang yang berzina putus. Zina ada dua, muhsan dan ghair muhsan. Kalau zina muhsan, zina yang sudah bersuami dan sudah beristri tapi melakukan zina di luar nikah. Ada lagi gadis dan perempuan, gadis yang jejaka, ghair muhsan. Yang kedua di sini yakni putus pertalian bangsanya kepada bapak karena ia dilahirkan dalam hubungan yang tidak sah antara ibu dan bapaknya karena zina. Jadi orang yang zina punya anak hamil terus lahir tuh anaknya gak dapat waris. Tidak ada waris, putus karena tidak jelas. Makanya dan hubungannya ke darahnya gak jelas sana. Maka di sini ada wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali mendekati zina. Al-Qur'annya gitu. Kemudian beliau bersabda kepada saudara bin Jam'ah, istri Nabi SAW, bertutuplah daripada anak itu. Ya. Nabi menyuruh Saudah begitu karena beliau telah melihat bahwa anak itu serupa dengan Utbah, mirip ya. Kemudian anak itu tidak pula melihat Saudah sampai ia menemui Allah. Ya, hadis ini memesankan tentang anak bawaan dan anak
yang ditikah ke laki-laki kedua. Jadi memperebutkan anak, gitu, mempermasalahkan anak. Jadi kalau anak yang dibawa sama istrinya terus dari laki-laki pertama, berarti masuknya anak si bapak yang menceraikannya. Gitu. Dan hadis yang ke-1009 dari Abdi bin Hatim radhiyallahu an, katanya dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW perihal anak panah. Maka sabda Nabi, apabila anak panah itu mengenai sasaran atau buruan dengan ujungnya yang tajam, makanlah burung itu. Dan apabila ia mengenai dengan lintangnya dan buruan mati, maka janganlah dimakan karena ia mati sakit. Ulangi lagi, apabila anak panah itu mengenai sasaran atau buruan dengan ujung yang tajam, makanlah burung itu. Dan apabila ia mengenai dengan lintangnya, jadi ketika kita memanah binatang tapi bukan dengan yang tajamnya atau dengan gagangna lah gitu tah, temenang kata mah, karena kayak digebuk gitu. Makanya kalau memotong kurban harus yang tajam ya, jangan dibeletok dulu kan. Kalau zaman sekarang mah dibeletok dulu tah huluna. Itu gak boleh, itu menyakiti hewan. Kalau dipotong aja dengan pisau yang tajam. Makanya sunat dalam kurban itu potongnya tajamkanlah pisaunya, seperti dipesankan oleh Ismail dengan Ibrahim. Tajamkanlah pisaunya. Temen yang membunuh hewan digebuk, dibabuk huluna. Di sini juga sabda Nabi yang diriwayatkan oleh dari Abdi bin Hatim radhiyallahu anhu, katanya dia bertanya kepada Nabi SAW perihal anak panah. Bertanya tentang anak panah, ditanyakan. Jadi ketika anak panah ujung tombaknya yang tajam menyampai sasaran atau lehernya, mati, boleh dimakan. Tapi kalau dengan batangnya mengenai kepala atau badannya tapi mati juga, tidak boleh dimakan karena itu kesakitan. Sakit sama juga, cuma tapi kalau yang lebih tajam lagi keluar darahnya lah. Tanyaku, ya Rasulullah, ku lepaskan anjingku dengan menyebut nama Allah, bismillah, kemudian ku dapati anjingku dalam perburuan bersama dengan anjing lain yang tidak disebutkan namanya. Baginya aku tak tahu manakah di antara keduanya yang membunuh. Sabda Nabi, janganlah engkau makan karena yang engkau sebutkan nama Allah hanya bagi anjingmu dan tidak engkau sebutkan kepada yang lain itu. Gitu. Jadi anjing dilepaskan akhirnya membunuh hewan, contoh mencek. Nah, menama bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh dimakan katanya buruannya. Sepuluh dari Anas radhiyallahu anhu, katanya pada suatu ketika ya, Nabi SAW berjalan-jalan lalu beliau bertemu dengan kurma jatuh. Nabi SAW bersabda, jikalau tidaklah dikhawatiri bahwa kurma ini sedekah, sungguh aku makan. Lukotoh lah, barang lukotoh berarti barang temuan, tidak boleh dibawa itu. Ya. Subhat itu. Makanya ada santri zaman dulu yang dia sangat apik warok dari bahan makanan, karena makanan akan menjadikan daging, karena daging akan menjadikan kekuatan, dan darah kita jadi halal, akan halal mendapatkannya. Ketika adalah darah kita yang haram, akan haram perilaku kita. Ya, maka kata Nabi, ketika ada jatuh korma, dimakan, jangan dimakan, kecuali ada orang yang menghalalkannya. Dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya orang banyak bertanya kepada Rasulullah SAW, katanya, ya Rasulullah, suatu kaum memberi kami daging yang kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah waktu menyembelih atau tidak. Sampai waroknya itu ya, apik ya.
takutnya orang itu, maka lihat orang yang memotongnya, orang suka sholat gitu, itu kan, suka beramal baik atau tidak dilihat. Rasulullah SAW sebutlah nama Allah dan makanlah. Oh, ketika kita mau makan di warung makan, nggak jelas nih motongnya bagaimana, ya baca bismillah aja lah, bismillahirrahmanirrahim, udah cukup seperti itu. Ini sebuah kekuatan kita ya. Dari Aisyah, anna qawman qalu ya Rasulullah inna qawman ya'tunana bil lahmi la anri azkaru smallahu alaihi amla, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa kuluhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, bakal datang sayati zaman, tiada peduli akan apa yang diambilnya, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram. Sekarang ya, akan datang masa Rasul 1500 tahun yang lalu sudah bersabda, akan datang masa ya, orang itu tidak peduli itu dari mana datangnya harta tersebut. Dari Barrah bin Azib bin Arqam radhiyallahu anhu, keduanya berkata, kami adalah dua orang pedagang pada masa Rasulullah SAW. Pada suatu ketika kami bertanya kepada Rasulullah SAW perihal jual beli uang. Sabda ya, perihal jual beli uang. Sabda beliau, tidak dilakukan dengan tunai timbangan terima, tidak mengapa, dan jika dilakukan dengan tidak tunai tidak baik. Ya. Jadi ada di sini dari Al-Barra cenderung keduanya berkata, kami adalah dua orang yang pedagang pada masa Rasulullah SAW. Pada suatu ketika kami bertanya kepada Rasulullah SAW perihal jual beli uang. Jual beli uang? Gimana ya jual beli uang? Mungkin bank ya. Pinjam ke bank, bayar lagi dengan duit. Pinjam ke bank kan duit, dengan duit lagi. Ya, ini kaul di sini ini tidak baik. Ya kalau yang tidak baik ya mungkin ya jelek gitu. Tidak mengapa, dan jika dilakukan dengan tidak tunai tidak baik. Makanya sekarang ada bank konvensional dan bank syariah. Itu pilihan. Dari Jabir radhiyallahu an katanya, suatu kapilah unta datang ketika kami sedang sholat Jumat. Bertanya Nabi SAW, karena itu orang banyak berlarian keluar kecuali 12 orang, maka turunlah ayat ini. Wa iza ra'au tijaratan allahu an faddu. Nazat hadhil ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat suatu perniagaan atau permainan mereka, tinggalkanlah engkau sedang berdiri. Al-Jumu'ah 62:11. Nabi SAW, karena itu orang banyak berlarian keluar kecuali 12 orang, maka turunlah ayat ini. Suatu kapilah unta datang ketika kami sedang sholat Jumat. Lagi sholat Jumat datang kapilah, golongan, kumpulan kapilah itu. Datang ketika kami, suatu kapilah lah unta datang ketika kami sedang sholat Jumat beserta Nabi SAW, karena itu orang banyak berlarian keluar. Wah, kalau baru keluar terganggu dengan sholat Jumat tersebut, maka turun ayat tadi. Dan apabila mereka melihat suatu perniagaan atau permainan, mereka itu berlarian kepadanya, dan mereka tinggalkanlah engkau sedang berdiri. Ya, gak boleh itu ya. Lagi ada sholat Jumat datang ngamen apa sebagainya, gak boleh. Maka ditutup ya dalam sholat Jumat itu, biar khusyuk khidmat. Kalau bisa ditutup dulu lah gitu kan, jalan juga kalau nyampe ke jalan. Makanya masjid harus sepi karena beriktikaf, interaksi dengan Tuhan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW bersabda, seorang wanita yang memanfaatkan atau menafkahkan atau hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya, maka untuk wanita itu 1/2 pahalanya. Ya, jadi wanita tersebut mengeluarkan harta dari hasil suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, 1/2 pahalanya. Contohnya sedekah, ada barang main dikasih, harus kasih minta izin dulu, bagus gak ini? Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin supaya dimudahkan Allah rezekinya atau dipanjangkan Allah umurnya, maka hendaklah dia memperhubungkan silaturahmi, hubungan kasih sayang. Silu au man kana ya an Anas radhiyallahu Malik qala sami Rasulullah yaqulu man sarrahu ayyub basata Allahu rizquhu au yunsa alahu bi asarihi falyasil rahimah. Ayat ini ayat perintah ya, fi'il amar. Barang siapa ingin, anjuran ya. Kalau anjuran boleh dilakukan, kalau percaya atau tidak. Ingin rezekinya banyak, berkah, berbanyak silaturahmi. Jangan qati'ur rahmi, memutuskan silaturahmi. Dari Aisyah radhiyallahu katanya bahwa Sanya Nabi SAW membeli makanan dari orang Yahudi dengan berjanji, dan beliau meragukan baju besinya. Ya. Membeli makanan dari orang Yahudi dengan berjanji, dan beliau meragukan baju besinya. Oh gitu. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya dia pergi kepada Nabi SAW membawa roti gandum dan keju yang banyak. Kata Anas, Nabi SAW telah meragukan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, dan beliau mengambil gandum dari Yahudi itu untuk keluarga beliau. Rasul juga meragukan kalau beli ke orang kafir ini ya. Kata Qatadah, aku mendengar Anas berkata, petang ini keluarga Muhammad SAW tidak punya gandum segantang pun, dan tidak pula biji-bijian atau makanan, padahal beliau mempunyai 9 orang istri yang menjadi tanggung beliau. Datang ya, ada yang anterin Anas radhiyallahu bahwa itu ya, datang kepada Rasul. Dari Maqam atau Mikdam radhiyallahu an dari Rasulullah, sabdanya, tidak ada makna yang dimakan seorang sekali-kali tidak yang lebih baik daripada makanan-makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri. Nabi Daud penjahit sedunia, Nabi Daud. Jadi setiap langkah jahitannya itu zikir Nabi Daud itu. Jadi kalau tidak didikir ini, setiap langkahnya itu jahitan tersebut dibuka kembali. Lebih bagus rezekinya itu dari tangan sendiri, jual beli sendiri, penjahit, pedagang, ya dari keringat sendiri. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah bersabda, Allah mengasihi orang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih. Berarti nganyuk dari dulu udah ada, anyuk piutang dan sebagainya. Murah ya kalau jualan itu dilebihin ya, kalau belas dilebihin bukan dikurangin. Ya kebanyakan sekarang yang dikurangin kiloannya ketika membeli. Harusnya ketika menjual dilebihi, ketika membeli pasin lah gitu, kalau dilebihin lah. Yang mengurangi timbangan seganta atau sekilo, 2 kilo, atau seperempat, 2/4 nanti akan dipinta pertanggungjawaban. Dari Huzaifah radhiyallahu katanya, Nabi SAW pernah bersabda, para malaikat datang bertemu dengan ruh orang-orang yang sebelum kamu. Mereka bertanya, amal baik apa sajakah yang telah engkau laksanakan? Jawab orang itu, aku pernah memerintahkan kepada para pelayanku supaya mereka memberi janji kepada orang miskin dan bersikap lapang kepada orang kaya. Lantang para malaikat itu memberikan kelapangan kepadanya. Masih banyak beberapa hadis lagi tentang bab tijarah itu, bab jual beli. Besok ataupun lusa kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi kita dan umumnya untuk
kita semua. Tentang bab tijarah. Bab tijarah itu jual beli, ya, perdagangan, perniagaan. Jadi yang berniaga, bismillahirrahmanirrahim, selamat berniaga. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihasilkan maksudnya, dijauhkan balaina, diberikan harta yang halal berkah banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diberikan anak soleh dan soleha, bisa berbakti khusus kepada kedua orang tuanya, agama, nusa dan bangsa. Syukron wa ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.